adaptasi kan, Kak. gitu. Oh, itu berarti salah satu tantangan dulu waktu jadi mahasiswa baru nih. Iya bener banget. Awalnya tuh gak ada temen kan, jadi struggle banget sama adaptasi itu. Terus ternyata kakaknya kok baik gitu, kok kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat The Studio, kembali lagi di podcast Dawatuna, tempat ngobrol santai tapi penuh makna. Nah, teman-teman The Studio, kali ini di episode kali ini kita berkesempatan mengundang salah satu direktur terpilih dari prodi apa? Ini prodi kesukaan saya karena ini prodi saya. Langsung aja yuk dengan Kak siapa nih? Halo, saya Ananda Mifa Aulia, direktur terpilih di prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Sampai kelek ya, enggak lah, aman ya. Aman. Oke, jadi aku panggilnya Kak siapa nih? Kak Lia aja. Kak Lia. Biar kita sama. Aku juga Lia nih soalnya. Jadi manggil sama Kak Lia gitu. Oke Kak, lanjut. Oke Kak Lia, direktur terpilih nih ya dari Himpunan Mahasiswa Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Boleh tahu angkatan berapa Kak? Angkatan 24. Angkatan 24, berarti sekarang semester 3. Semester 3, masih nggak bau maba-maba sih ya, 1 tahun lah ya. Oke, bisa diceritakan sedikit nggak tentang Himpunan Mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam nih? Cerita tentang himpunan, berarti pengalaman yang saya dapat dari himpunan tahun kemarin gitu Ya, boleh lah. Kalau himpunan bagi saya itu gimana ya? Tempat buat kita belajar, berekspresi, bagaimana prodi yang akan kita pelajari gitu. Karena di himpunan KPI itu yang waktu awal aku masuk, kok aku kan sekat ya begini saya ya, Nggak apa-apa. awal saya masuk di KPI itu kan sangat mengayomi gitu kan. Jadi Cuttingnya mengayomi iya banget dong kan. Kita terkenal gimana friendly-nya ya. Tapi asik gitu ya, asik. Nah itu gimana ya, gak kena kan awal gak kenal siapa-siapa. Jadi kakak-kakak itu saling membimbing, mengayomi, kayak tanya-tanya gimana bisa bikin makalah, terus kita ada mentoring ke depannya itu gimana di prodi ini begitu Kak. Jadi sangat bermanfaat lah di organisasi himpunan prodi ini gitu. Terutama untuk mahasiswa baru ya. Iya, Itu berarti tugas sangat- kamu nanti ya kan ya? Ya, insya Allah. Insya Allah. Kan insya Allah. Iya, tapi harus 99%. Oke. Oke. Iya. Itu awal baru masuk dari. Oh iya, tapi ini refleksi diri kamu ya. Apa ini organisasi pertama atau sebelumnya udah pernah ikut organisasi? Waktu SMA. Oh, ada pengalaman berarti ya. Iya. Apa tuh? OSIS. Jadi apa tuh? Jadi apa ya? Jadi ketua OSIS sih, tapi kan sekolah kecil jadi ya biasa aja gitu Itu kan. udah besar kan zaman kamu. Iya. Oke, berarti udah ada pengalaman ya jadi bau-bau pemimpin gitu. Iya, boleh tapi ya tetap butuh pemimpin dari laki-laki kan. Perempuan. Kalian ngode-ngode guys. Tidak. Ya tetap kan pemimpin laki-laki harusnya. Iya. Itu pimpinan lain tuh kayaknya ya. Iya, gimana ya? Oke. Terus untuk peran himpunan mahasiswa sendiri itu kan pastinya untuk mewadahi nih Iya. gitu. Kalau di KPI sendiri tuh minat-minatnya itu ada banyak atau bisa sebutkan lah beberapa gitu atau gimana? Banyak sih, kalau di KPI itu kita bisa semua, bisa all in. Bisa semua. Iya, gimana kan di KPI itu komunikasi dan penyiaran Islam. Lebih banyak berbicara. Nah, di prodi-prodi lain kan otomatis berbicara tuh. Kan intinya ada di KPI, soalnya kita yang mempelajari inti dasarnya. Oh, jadi nggak asal bicara tuh ya. Iya. Ada ilmunya. Ada ilmunya, semua kan ada ilmu. Kalau yang nggak tahu itu biasanya kan apalah itu cuma ngomong doang, padahal di sini ada ilmunya ini Ada bro. teorinya gitu ya. Oke. KPI ini asik banget ya. Iya, asik, harus asik dong Kak. Asik ini dari direktur terpilihnya udah asik nih ya, tapi nggak asik sendiri kan ya? Iya, semoga gak asik sendiri ya. Semoga Enggak. bisa apa Membuat ya? asik semua. Iya, bisa.
yang gak asik doang ya, harusnya kan komentari nanti untuk mahasiswa baru juga ke depannya bagaimana. Untuk program nih, ngomong-ngomong ke depannya nih lah, untuk programnya nih gimana nih? Udah ada reng-rengan nggak? Wah nanti mahasiswa baru ini mau gini nih, mau gini, ada nggak kayak gitu? Ada, pastinya ada kan Kak. Iya. Karena ini belajar dari himpunan-himpunan sebelumnya, program unggulan di HMPSKP itu ada Forta. Nah, Forta itu forum ta'aruf yang ada pertemuan dengan alumni, itu tidak ada formalitas gitu, cuman ngobrol santai, bercerita, pengalaman, begitu dah Kak. Tapi itu juga kayak membuka gambaran gak sih ya? Iya, nanti juga ada pelatihannya, nggak selalu tentang bercanda atau game-game aja, tapi kita juga memberi ilmu sebelum masuk awal kuliah gitu Kak. Oke, berarti kita santai tapi berisi. Iya, chill aja gitu. Chill Kak. aja gitu. Oke, oh itu berarti kayak nanti kan pasti ada alumni ya? Iya. Oh, ada alumninya kayak Ada gitu. alumni, Oh. dengan dosen juga kadang, dengan wali dosen dan kaprodi gitu. Oh jadi bisa tahu nanti prospek kerjanya tuh seperti apa ya? Iya, betul Kak. Lah untuk kayak ini kan anak KBI nih, anak KBI nih. Lah untuk komunikasi sendiri dengan mahasiswa baru gimana nih? Kalau sekarang kan masih belum PBAK, jadi belum ya? kita belum ada komunikasi sama sekali dengan maba KPI. Biar dia orientasi dulu dengan kampus dulu, lingkungan kampus. Setelah itu kan ada prosesnya. Baru nanti kita setelah orientasi dengan lingkungan kampus, kita baru masuk dengan lingkungan prodi orientasinya begitu Kak. Tunggu selesai PBAK baru kita komunikasi secara detail dan santai gitu. Oke, bicara tadi yang waktu Forta ngobrol tentang prospek kerja nih, apa aja tuh? Bisa sipil lah gitu. Prospek kerja KPI itu banyak banget ya. Banget ya. Bisa juga jadi guru. Karena ya komunikasinya kan pasti bagus lah ya. Kali nggak bagus anak-anak komunikasi gitu kan. Nah, itu bisa jadi guru, juga bisa di radio buat penyiaran, bisa jadi jurnalistik, terus banyak sih, bisa semua kayaknya. Semua kayaknya. Sesuai skill. Berarti HMPSKP ini siap ya mewadahi minat-minat dari mahasiswa baru nanti nih. Siap banget. Insya Allah siap banget. Gitu. Siap banget. Jadi mahasiswa KPI ditunggu nih sama Kak Miftah Aulia nih. Tipe Kak. Siapa? Mifa Aulia. Oh, maaf, Udah Mifa selamatin jenang merah soalnya. Aduh, nanti aku yang disuruh ganti ya. Enggak, maafnya Kak Mifa Aulia. Oke. Kalia. Ya. Oke, terus tadi udah ya kita bahas tentang prospek kerjanya bagaimana di HMPS. Nah, tapi kan yang namanya mahasiswa nih, soalnya kan pasti ada nih baru masuk. Kadang mereka tuh milih jurusan itu karena mau berubah. Ya misal awalnya tuh introvert, dia nggak bisa ngomong nggak gini, jadi dia pengen kayak aku pengen nih kedepannya gini. Nah, gimana tuh peran pentingnya HMPS di dalam situ? Strateginya tuh gimana tuh biar mereka itu nyaman dan berhasil pastinya? Ya itu karena kita pengenalannya, anggapannya itu PBAK Prodi gitu, dengan Forta itu di situ kita berkenalan secara santai. Pertama ya agak terlalu santai biar biar saling mengerti kalau kita itu juga belajar gitu kan Kak. Jadi santai tapi bermakna, juga ada pelajaran. Di situ kita saling bercerita. Makanya Iya nggak apa-apa. Jadi santai aja kok. Gimana ya Kak? Itu buat kita kasih tahu dengan sharing sama senior kan Kak. Buat apa ya Kak? Biar gak ada struggle. Biasanya kan mahasiswa baru struggle buat adaptasi sih Kak. Ya itu kita adakan Forta biar gak struggle, biar merasa kalau mereka itu dibarengi gitu. Kita mengayomi kok, jadi santai gitu. Mengemong ya Iya, katanya. harus ngomong sih. Soalnya saya dimong dulu. Oh kayaknya Kak Lia ini sangat menghormati sih. Kayak bangga banget ya sama kakak tingkatnya gitu ya. Soalnya dulu saya juga struggle sama adaptasi kan. Oh Kak. gitu. Oh itu berarti salah satu tantangan dulu waktu jadi mahasiswa baru nih. Iya bener banget. Awalnya tuh gak ada temen kan, jadi struggle banget sama adaptasi itu. Terus ternyata kakaknya kok baik gitu, kok kayaknya enak nih gitu. Terus sering kumpul HMPS kan, sering kumpul kayak diajak kumpul biasanya di studio ini kayak kumpul. Oh di studio ini. Ya tapi sebelum ini gitu. Oh berarti mengikuti ya reformasi studio ini. Iya mengikuti. Jadi itu gimana?
saya harus kayak gitu. Saya dulu diayomi jadi mahasiswa baru, sekarang saya harus juga mengayomi gitu. Nah itu untuk mahasiswa baru nih. Untuk kedepannya HMPS sendiri nih, ada nggak? Kan tadi itu kan tadi itu kan kayak program unggulan untuk para mahasiswa baru nih. Kalau untuk kedepannya untuk HMPS sendiri itu bagaimana? Pastinya banyak pelatihan ya kan Kak. Kan banyak, kita ada jurnalistik, videografi, juga fotografi gitu. Pastinya banyak pelatihan seperti pelatihan jurnalistik buat yang minat. Karena di Forta itu kita ada pembelajaran tentang jurnalistik, videografi ataupun sebagainya itu tentang sosmed. Itu kalau mereka ada yang minat jurnalistik, kita adakan pelatihan jurnalistik. Jadi kita mewadahi banget apa yang mereka minati. Satu-satu itu kita buat jurnalistik, ada pelatihan jurnalistik kan. Nah itu yang minat gitu. Kalau yang nggak minat ya nggak apa-apa ikut, tapi nggak ikut juga nggak apa-apa, opsional lah. Oh tapi ada peminatan yang lainnya juga. Ya karena kita semuanya harus pasti ada masuk prodi itu kan karena ada yang diminati lah salah satu itu. Jadi kita buat beri wadah buat minat bakatnya mereka. Lalu tuh kalau Kak Lia sendiri nih di bagian apanya? Kan pastinya nanti ada teman-temannya nih. Iya. Kamu yang pegang bagian jurnalistik, kamu bagian konten-kontennya. Kalau Kak Lia sendiri dulu gimana? Dulu saya minat di sini karena konten sih, karena komunikasi juga. Mau mengasah public speaking gitu awalnya. Terus ternyata ada pelatihan videografi juga di komunikasi penyiaran Islam. Bukan tentang komunikasi doang ini gitu. Juga belajar sosmed kan, kita ada di Fakultas Dakwah. Jadi kita juga belajar dakwah di sosial media gitu kan. Jadi kita nggak sembarang cuma scroll doang ya. Nah, kita juga belajar ngevlog, belajar jadi content creator. Itu juga minat di public speaking kan. Jadi itu awalnya. Kalau ke jurnalistik ya biasa gitu. Buat penulis ya. Untuk menulis untuk yang minat-minat gitu. Iya. Jadi menyeimbangkan ya bagi mereka-mereka. Kalau untuk Kak Lia sendiri, tapi kan pasti sudah berkecimpungan di semua itu pasti ya, udah pernah ya. Oke, jadi semuanya pasti akan diajari. Baru setelah itu ada peminatan lagi ya. Oke, siap. HMPS KPI. Oke, tapi ada bayangan nggak nanti bakal berkolaborasi dengan HMPS lainnya? Ya ada pastinya sih, insya Allah ada. Kalau di visi misi saya itu kemarin ada kolaborasi dengan prodi lain gitu. Karena ada di Fakultas Dakwah ya pasti yang dikolaborasikan kan tentang dakwah. Ya bisa dengan berdakwah di sosmed itu kita nanti adakan pelatihan juga bukan hanya untuk mahasiswa KPI aja, tapi di luar KPI juga boleh mengikuti begitu. Oke. Jadi bisa lah ya di dakwah dulu, baru setelah itu ke fakultas lain, ke universitas lain. Bisa banget ya. Bisa banget. Bisa kolaborasi dengan Dakwah Tunas Studio ya. Oh pasti bisa, kami siap kok untuk berkolaborasi. Kan pasti ada yang lihat ke podcasting gitu. Broadcasting, tahu dakwah-dakwahnya ya. Boleh. Nanti kita bicarakan dengan direktur kita. Oke. Ini ngomong-ngomong tentang organisasi nih, nanti kan pasti namanya mahasiswa baru kan banyak nih, macem-macem. Iya. Ada yang introvert, ada extrovert, ada yang oversharing. Jadi biasanya oversharing sih Kak. Ya banget itu harus agak ditahan-tahan. Iya. Nah itu gimana tuh? Kita harus mengajarkan ke mereka kalau organisasi itu seperti ini, tentang solidaritasnya, tentang kepeduliannya, kemudian tentang kolaboratif dan nilai-nilai kekeluargaannya itu gimana? Kalau kan ini organisasi internal ya, saya bahas di HMPS saja, lingkup HMPS, organisasi internal. Karena pastinya banyak yang mengikuti eksternalnya buat mahasiswa baru, kayak mengikuti PMI atau organisasi eksternal lainnya. Nah itu kita jangan dimasukkan di dalam lingkup internal kita. Jadi kita itu HMPS, kita itu satu kayak gitu. Jadi biar kekeluargaannya itu berarti gitu. Kok Kak Lia bahas keluarga terus ya Allah, enggak gitu juga sih Kak. Aduh, sorry, nggak apa-apa. Yeah. Tadi di awal jawab pemimpinan, sekarang jawab kekeluargaan. Oke, nggak apa-apa. Kan dakwah juga belajar gitu kan Kak? Iya, mau berdalil juga Kak? Enggak. Oh enggak. Bukan passionnya. Semua akan menemukan passionnya ya kalau di KPI nanti ya. Oke. Terus ngobrol-ngobrol tentang organisasi, tadi kan bilangnya mengayomi, kan nggak mungkin kan mereka kayak cuman ngikutin kata dari ketua HMPS-nya atau bagaimana? Ada kan pasti yang kayak
Ya pasti ada, misalnya tempat untuk mereka menyuarakan gitu pasti ada kan, dibuka ya pasti. Jadi Selalu dibuka. Menerima saran dan kritik supaya untuk HMPS ini lebih maju lagi pastinya ya. Oke, tolong dong Kak buat Kak Lia kasih motivasi nih lah untuk pesan-pesan lah untuk calon mahasiswa baru nanti nih kayak gimana. apa ya pesannya? Santai aja sih buat kuliah. Oh, Tetap happy. santai aja ya. Tapi santai, tapi kita tetap cari relasi, cari pengalaman gitu. Tapi santai juga, Intinya apa? Santainya berisi gitu. Berarti juga, dan jangan lupa bahagia itu sih. karena direktur terpilih KPI ini sangat bahagia, memang optimalnya tuh harus bahagia ya, karena semuanya pasti akan terjalan kalau Vibes begitu. kan tergantung kita yang menciptakan. Oke. Tapi ini untuk KPI ya terutama ya. Soalnya kan KPI itu banyak ke public speakingnya ya. Jadi memang perlu banget kayak gitu ya. Mood-mood kayak gitu Ancen perlu banget. Perlu banget. Pasti udah ngelewatin banget kayaknya ya Kak ya. Iya, soalnya kadang disuruh ngonten. Nah, mood jelek gimana itu? Jadi, Oh, itu berpengaruh. berpengaruh dong. Suara juga ada berpengaruh. Kalau kita nggak mood biasanya sih Kak. Kalau dari pengalaman saya sendiri tuh. Jadi kayak misal suruh buat video kayak ya, jadinya kayak males gitu ya. Iya. Oke. Kalau kita bahagia kan semangat gitu. Jadi pesannya ringkasnya untuk mahasiswa baru KPI Jangan lupa bahagia. jangan lupa bahagia. Ini dari KPI sendiri ya. Ini singkat tapi memang penting banget. Santai tapi berisi untuk KPI. Oke, makasih ya Kak Lia ya. Sama-sama, terima kasih juga. Ini pengalamannya sangat nyampe kemana-mana ya. Untung Kak Lianya nggak oversharing ya. Bahaya ini. Ya makasih ya Kak Lia yang udah dateng. Harapannya nanti HMPS KPI kedepannya lebih baik lagi, semakin banyak dan program-programnya lebih bagus lagi pastinya ya. Amin. Dan buat teman-teman makasih yang udah nonton video kali ini. Jangan lupa nantikan episode-episode berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.